Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas mobil yang ada di depan saya ini. Pastinya BMW. Dan hari ini saya akan membahas tentang BMW F30 320 tahun 2013. Dan menurut saya, BMW yang ada di depan saya ini BMW yang paling terlengkap fiturnya dari semua generasi-generasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Oke, yang terpenting buat saya itu adalah konsumsi BBM, karena harga BBM di Indonesia ini naik turun. Jadi saya mau membahas masalah itu. Dan ini sangat penting buat saya karena saya orangnya mobile, jadi saya sangat memperhitungkan banget masalah konsumsi BBM. Oke, mobil ini sudah saya tes kurang lebih 350 kilo sampai 500 kilo dan saya coba riset konsumsi BBM-nya. Saya memakai oktan 95 yang sudah saya alami. Mobil ini konsumsi BBM-nya itu 112 sampai 113. Nah, tapi kalau saya baca lagi di forum-forum yang memakai oktan di atas itu, ini bisa sampai 114, 113 sampai 114. Karena apa? Karena mobil ini kapasitasnya 2000 cc dengan kode mesin N20 B20 2000 cc dengan memiliki teknologi turbocharge yang memang turbocharge-nya ini sudah di-combine lagi dan dengan teknologi lagi yang sudah disatukan dengan double vanos. Jadi kayak kalian bayangin aja tuh gimana nggak kencengnya mobil ini, tapi konsumsi BBM-nya bisa irit. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kita akan bahas nanti masalah kekurangannya. Oke. Kelebihan kedua, mobil ini diminati dari segala umur, dari bapak-bapak, eksekutif muda, sampai anak muda suka dengan modelnya F30. Karena apa? Ini menurut saya ya. Menurut saya, mobil ini didesain dengan banyak lekukan, sehingga terlihatnya seperti eksekutif banget. Dan tapi di-combine dengan sportinya, seperti di bagian depan itu sudah memiliki proyektor dan LED. Lampu belakang pun juga begitu, stop lamp pun begitu, sampai ke bentuk antenanya ini kalau orang-orang bilang, anak-anak BMW bilang sirip hiu namanya. Dan di bagian pintu pun banyak pernekel-pernekel, seperti di bagian belakang ini ada bagian-bagian yang chrome dan bagian depan juga di chrome. Dan kalau kita lihat di bagian samping ini pun juga di list pintunya pun ada chrome-nya. Jadi menandakan mobil ini eksekutif sekali. Dan kalau kita lihat ke dalamnya, ini memiliki fitur yang banyak, yang sangat kebanyakan orang itu suka banget dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, jadi itu kelebihan kedua untuk mobil BMW F30. Oke, yang pertama saya mau membahas tentang fitur yang ada di BMW F30. Oke, saya awali dari bagian pintu dulu aja. Pintu ini seperti biasa ada tombol untuk keempat jendelanya, window-nya, dan di situ ada retract, ada auto retract juga dan retract juga, dan auto mirror juga untuk spion kanan kirinya, dan dilengkapi dengan audio yang sangat bagus di mobil ini. Dan satu lagi, mobil ini sudah keyless, jadi kita tidak perlu mencolok-colok kunci lagi, jadi tinggal start engine-nya dari sini. Dia sudah ada start stop engine dan dia sudah automatically untuk start stop engine. Jadi kalau misalkan kita mau konsumsi, kita di sini ada 3 pilihan untuk masalah konsumsinya. Jadi kalau misalkan kita memilih yang ekonomik, dia pada saat berhenti dia akan sengaja untuk mematikan mesinnya sampai nanti kita mau lepas pedal rem lagi, dia akan menyala lagi mesinnya secara otomatis seperti itu. Tapi itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu di bagian kanannya ini sudah ada auto lampu depan, auto lamp kalau saya bilang. Nih, jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam terowongan atau di environment yang gelap, di sini ada sensornya akan membaca kalau environmentnya gelap, dan dia akan secara otomatis dia akan menyalakan lampu headlampnya. Oke, dan yang kedua di tampilan dari speedometer ini sangat bagus banget. Jadi tampilannya futuristik banget. Tampilan itu lebih banyak LCD-nya dibandingin dengan odometer yang yang bentuknya seperti jarum itu. Lebih banyak tampilannya. Dan di bagian steering wheel-nya di sini banyak button. Di sini ada mode untuk mengaktifkan iDrive-nya atau mengontrol iDrive-nya, dan berikut juga dengan volume, berikut juga dengan telepon Bluetooth-nya. Dan di sini
tombol sebelah kiri dari steering wheelnya ada limiter yang untuk kalau misalkan kita berjalan, kita mau dikasih limit 100 km aja, dan dia akan mentok di 100 km per jam. Jadi dia sudah bisa di setel limitnya. Oke, saya masuk ke bagian jok. Jok ini sudah dilengkapi dengan jok electrical dengan ada memory seat. Jadi kalau misalkan saya yang pakai, saya tinggal pencet nomor 1, dan ini kalau misalkan berikut langsung langsung dia secara otomatis mirrornya kanan kiri dengan mengikuti kalau kita sudah merecord. Dan misalkan yang kedua, untuk orang yang kedua, user yang kedua, dia juga akan dengan sendirinya otomatis dari mirrornya dan joknya pun dia langsung menyetel dari kedudukan kita yang kita setel. Oke, itu dia. Di sini ada auto recliningnya, ada slidingnya, dan bisa juga untuk naik turun ke bawah. Oke, selanjutnya di bagian iDrive-nya sini, di sini ada switch pengontrolannya, joysticknya. Di sini ada menu, ada media, ada radio, ada navigatornya, lalu ada untuk setelan-setelan ekonomik, dan dia bisa juga membaca apa yang terjadi masalah dari mobil ini. Jadi ada sistem pembaca malfunction-nya. Oke, ini di bagian depan, dan ini sangat lengkap sekali. Dan ini ada 3 mode kalau kita mau memilih untuk konsumsi BBM-nya. Yang pertama sporty, yang kedua yang biasa atau yang disebut juga dengan yang standby, dan yang ketiga itu ada Eco Pro. Eco Pro ini yang dia pastinya dari pekerjaan dari throttle-nya itu pasti akan meminimalkan banget pembukaan untuk masalah bensinnya. Jadi kalau kita setel ke Eco Pro, dia pasti akselerasinya pasti akan kurang dan konsumsi BBM-nya pasti akan naik. Begitupun juga sebaliknya kalau kita setel di ke Sport, itu pasti throttle-nya pasti akan terbukanya lebar sekali dan pastinya akan konsumsi BBM-nya bisa lebih boros. Tapi yang udah kemarin saya coba di Sportnya ini kurang lebih sekitar 1,9 untuk konsumsi BBM-nya. Tapi kalau di Eco Pro-nya itu bisa sampai 1,12 sampai 1,13. Jadi mobil ini sangat irit sekali dan tenaganya juga oke banget. Lalu di atas ini sudah ada auto dimmer untuk spion atasnya, karena di belakang ini tidak memiliki kray otomatisnya nggak ada, dan kray manualnya juga nggak ada. Jadi dia kalau misalkan ada cahaya yang masuk ke spion tengah ini, dia akan meredup. Dan kraynya itu diganti di bagian belakang seperti belakang ini. Nah, belakang ini sudah ada kraynya walaupun manual, tapi ini saya melihat kalau ada kraynya kayak gini, kayaknya seperti eksekutif sekali mobilnya. Jadi mobil ini sangat lengkap. Itulah fitur-fitur yang ada di BMW F30. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang sesi kekurangan dari BMW F30. Kalau saya rasa dari banyak konten yang lain, saya lihat jarang banget ngomongin masalah kekurangan dari BMW F30. Karena apa? Karena memang lebih banyak keuntungannya beli mobil ini. Dari sisi usia, semua meminati mobil ini, sampai ke konsumsi BBM, dan sampai ke empukan mobil ini sangat nyaman banget. Tapi di sini saya akan terangin ke teman-teman apa sih kekurangan dari BMW F30 dari driving experience saya. Oke, yang pertama itu adalah BMW F30 itu sudah dilengkapi dengan RFT atau Run Flat Tire, yang bannya itu kandungan plastiknya lebih banyak dibandingin dengan kandungan karetnya. Seperti contohnya di mobil ini, bagian belakang ini masih memakai RFT, bagian depan itu sudah memakai ban yang biasa. Memang di RFT ini dari E90 2005 ini memang sudah di teknologi itu sudah dimunculin di BMW E90. Makanya dari E90 sampai ke atas, sampai generasi yang terakhir ini sudah tidak ada dongkrak, kunci roda, kalian nggak akan nemuin itu gitu. Karena apa? Karena ban RFT ini itu bisa dipakai walaupun zero, tekanan anginnya zero, kalian bisa memakai sampai hingga 80 km. Kurang lebih seperti itulah teknologinya, dan mobil ini memang sudah dilengkapi dengan itu. Makanya kalau saya lihat di mobil ini dan saya rasain, mobil ini kalau saya ketemu jalan agak rusak, gemuruh bannya itu lebih berasa bagian belakang daripada bagian depan. Karena apa? Bagian belakang ini masih pakai RFT, depannya sudah enggak. Dan kalau misalnya kalian mau nyaman, mau empuk dan tidak ada suara gemuruh di ban, itu kalian ganti dengan ban yang biasa. Oke, itu pertama kekurangannya. Dan yang kedua, ground clearance-nya mobil ini menurut saya lebih rendah daripada BMW yang lain.
Dan kekurangannya bukan hanya sekedar ground clearance-nya aja, seperti yang pertama yang tadi saya bilang, kalau mobil ini sudah memiliki turbocharge, dan turbocharge-nya itu ada di bagian bawah kanan, bagian mesin di bawah kanan. Nah, kebanyakan yang saya lihat mobil ini yang ada di bengkel itu karena water hammer atau kemasukan air, mesinnya kemasukan air. Karena apa? Karena batasnya mobil ini sampai kurang lebih kalau di kaki kita orang dewasa itu seperti sebetis lah, kurang lebih segini lah ya gitu. Nah, itu kebanyakan sudah water hammer. Ini berbeda dengan mobil BMW yang lain. Kalau sampai sebetis saja masih tidak masalah, tapi kalau mobil ini batasnya sampai di betis aja itu sudah bisa masuk airnya ke dalam mesin. Karena posisi turbornya ada di bawah kanan. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, seperti yang tadi saya bilang, mobil ini sudah dilengkapi dengan auto start stop engine. Dan auto start stop engine ini seperti apa? Jadi kalau misalnya mobilnya macet, kondisi jalanan macet, mobilnya itu akan memberhentikan mesinnya, tapi tanpa dia memberhentikan semua electrical yang ada di cabin. Jadi kita bisa tetap menyalakan radio, AC tetap dingin, tapi hanya mesinnya yang mati. Dan kalau kita sudah lepas pedal remnya, dia otomatis dia akan menyala. Nah, kekurangannya di mana? Kekurangannya adalah nantinya akan ada di aki. Karena apa? Karena aki ini akan kerja terus-menerus. Berhenti, menyala lagi, berhenti, menyala, dan mati lagi. Begitu terus, dan ini akan mengurangi masanya aki. Nah, kenapa saya bilang kekurangan? Karena apa? Akinya ini memang sudah didesain memiliki teknologi untuk auto start-stop engine. Baiknya, kalau saya dari kemarin memakai itu auto start-stop engine-nya itu pasti akan saya matiin. Jadi seperti mobil biasa aja. Toh juga seperti itu pun sudah ekonomiknya sudah sangat ekonomik sekali. Oke, di situ kekurangannya. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Insya Allah mudah-mudahan konten hari ini bermanfaat tentang membahas tentang BMW F30. Saya udah membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Tapi memang kelebihannya ini lebih banyak kalau menurut saya. Driving experience saya selama pakai ini, yang terpenting buat saya konsumsi BBM-nya sangat irit. Dan saya rasa belum ada BMW yang bisa sampai konsumsinya di atas 112. Baru di BMW F30 ini. Dengan teknologi yang ada, dengan kecanggihannya, dengan futuristik dari menu iDrive-nya, semua dari multimedia, radionya, sampai audionya, semuanya oke banget. Dan nggak kalah menariknya juga dari tampilannya. Ini semua lini umur pun semua menyukai dengan desainnya BMW F30. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.